Selamat kembali lagi di channel kesayangan kalian dan channel favorit kalian di Belajar Fisika ya. Di sini kita akan membahas soal nomor 1 bagian latihan akhir bab di halaman. Nah, perhatikan gambar berikut. 3 muatan yang sama besar, berarti semuanya sama besar ya. 2 mikrokulom, 2 mikrokulom, 2 mikrokulom. Besar resultan yang bekerja pada kita. Nah, berarti kita fokusnya di F3 aja ya. Nah, kita buat arahnya. Jadi dia ini sama-sama positif semua berarti ya. Berarti Q3 terhadap 2 itu menolak ya. Berarti F32. Dan 3 terhadap 1 itu juga menolak. Berarti F31. Nah, otomatis F3 itu adalah F yang kanan dulu kita ambil. F31 yang kanan itu kita anggap tandanya positif. Kalau yang kiri itu adalah F31 kurang F32. Berarti K3 kali Q1 per R31 kuadrat dikurang K3 kali Q2 per R32 kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, R32 itu adalah 2 meter. R31 otomatis itu adalah 1 meter. Dan muatannya kan sama semua ya, 2 mikrokulom, kita jadi 2 kali 10 pangkat. Nah, ini kalau kita kuadratkan jadinya adalah 4. Kalau kita kuadratkan jadinya tetap 1 ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti F3 sama dengan, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. 3 itu 2 kali 10, 6 kali 2 kali 6 per R31 kuadratkan 1. Kurang 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 6, per itu adalah 4 ya. 4. R32. Jadinya 4. Nah, ini adalah bisa dicoret. Nah, ini kali ini 36 ya. 36 kali 10 pangkat min 3. Dikurang 9 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini 25 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Oke, sehingga jawabannya yang paham ya adik-adik. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ya, nomor 2. Di sini perhatikan gambar berikut. 3 muatan identik terletak pada setiap sudut segitiga sama sisi seperti gambar tersebut. Jika gaya antara dua muatan adalah F, berarti sama sisi. Berarti ini kita anggap ini positif semua. Berarti ini sudutnya adalah 60 derajat. Ini adalah 6. Besar gaya total yang dialami. Nah, kita misalkan pada F. Berarti FB pada AC. B terhadap A itu adalah menolak FBA. B terhadap C itu juga menolak. Nah, berarti ini sama ya, sudutnya 60 derajat. Jadi, untuk mencari FB itu, nah FBA itu nilainya 2F. Ya, 2F. Jadi, akar dari FA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA kali FBC cos 60. Nah, berarti 2F dikuadratkan tambah 2F dikuadratkan ditambah 2F kali 2F cos 60 setengah. Ini dicoret ya habis. Berarti ini dapat 4F kuadrat ditambah 4F ditambah 4F kuadrat. Nah, berarti jadinya 12F kuadrat. Berarti 12 itu kan sama dengan 3 kali 4F kuadrat. 2 akar 3. 2 akar 3. Atau bisa juga 2F akar 3 ya. Oke, sehingga jawabannya C. Nomor 4, muatan A berarti diketahui QA sama dengan positif 54 mikrogram. Dan muatan B adalah min 24 mikrogram.
mikrocoulomb. Terpisah sejauh, oke, kita buat aja gambarnya bagus, nak. Oke, kita buat gambar. Oke, ini muatan A, ini muatan B. Berarti dia positif 4 mikrocoulomb. Ini 24 mikrocoulomb. Negatif. Terus terpisah sejauh 10 cm. Selain kedua muatan tersebut, terdapat muatan C yang berada di suatu tempat. Jika resultan gaya yang bekerja pada muatan C adalah 0, berarti FC itu sama dengan 0. Nah, letaknya di mana? Syaratnya harus berlawanan ya. Kita cek dulu di sini, tengah-tengah sini. Di antara, bukan di tengah ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada muatan C adalah 0, mana nih resultan gaya yang bekerja. Nah, berarti dan dia harus berlawanan. Kalau berlawanan kita misalkan kalau dia positif, kalau kita misalkan positif, kita terhadap ini menolak, kita terhadap ini menarik, nggak bisa ya. Kalau kita misalkan negatif, ini terhadap ini menarik, terhadap ini menolak. Nah, ini nggak boleh juga ya. Oke, berarti kita cek yang dekat sebelah yang terkecil. Nah, misalnya di sini, misalnya positif. Ini terhadap ini menolak, FC ya. Ini FCA, terhadap ini menarik. Ini FCB. Nah, dapat kita. Nah, dimisalkan ini X, berarti otomatis itu adalah RCB adalah X, RCA itu adalah 10 ditambah X. Oke, berarti kan dia kata kuncinya FC sama dengan 0. Berarti yang kanan dulu kita ambil ya. Berarti FC sama dengan 0, berarti di situ adalah FCA kurang FCB sama dengan 0. Pindah ruas, FCA sama dengan FCB. FCA itu adalah K Q A per RCA kuadrat sama dengan K Q B per RCB kuadratnya. Nah, di A itu 54 mikrocoulomb, RCA itu adalah 10 tambah X dikuadratkan. B itu adalah 24 per RCB adalah X dikuadratkan. Pro ya. Bagi 6 ini 4. Bagi 6 ini 9. Berarti 9 per 10 tambah X sama dengan kuadratkan 4 per X kuadrat. Nah, kita akarkan biar hilang kuadratnya. Berarti 3 per 10 tambah X sama dengan 2 per X. Kita kali silang 3X sama dengan, ini dikalikan ya. 3X sama dengan 20 ditambah 2X. Berarti 3X kurang 2X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20. Nah, otomatis RCB itu kan X, berarti 20. Berarti RCA adalah 10 tambah X. Berarti 10 tambah 20 sama dengan 20. Nah, RCB ini berarti, kalau RCB itu berarti dekat muatan B. Kan? Nah, atau kita cek aja optionnya. Antara 20 dan 30. Berarti ini 40 ini enggak ya? Enggak. Nah, ini kalau berarti yang D dong. 30 cm dari muatan A. 30 cm dari muatan A. Ya, ini kan RCA. Dan 20 cm dari muatan B. Ya. Ini jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut nomor 4. Dua muatan masing-masing besarnya. Berarti kita misalkan A, B, berarti 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb, 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb, dipisahkan pada jarak 30 cm. Jika
Jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua agar resultan gaya bekerja pada muatan sama dengan 0. Ini sama kayak soal sebelumnya ya. Dia sama-sama positif nih. Berarti di sini kita letakkan C gitu kan. Muatan muatan C. Ini terhadap ini menolak. Ini FCA. Ini terhadap si B juga menolak FCB. Dan dia mau FC itu sama dengan 0. Otomatis FC itu adalah FCA kurang FCB. Sama dengan 0. Pindah ruas. FCA sama dengan FCB. Nah, dari sini kita jawab ya. Nah, terus R-nya. Kita misalkan ini RCB, ini RCA. Nah, RCB itu kita RCA itu kita misalkan X, ini X kan. Terus RCB kita misalkan 30 kurang X. Nah, dari sini kita jawab. Berarti K, C kali QA per R CA kuadrat sama dengan K, C kali QB per R CB kuadrat. Ini syarat, ini syarat. Nah, QA berapa? QA 9 kali 10 pangkat 6. RCA X dikuadratkan. QB 4 kali 10 pangkat 6 per 30 kurang X kuadrat. Syarat, syarat. Nah, berarti ini supaya hilang kuadratnya kita akarkan. Berarti 3 per X sama dengan 2 per 30 kurang X. Kita kali silang 2X sama dengan 3 30 kurang X. Berarti 2X sama dengan 90 kurang 3X. Ya kan? Berarti 2X tambah 3X sama dengan 90. 5X sama dengan 90. X sama dengan 90 bagi 5. Nah, 90 bagi 5 itu adalah 18. Nah, berarti posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua. Dari muatan kedua 18 cm ini dari RCB ya. Nah, ya RCB. Enggak. Kan RCA itu adalah X sama dengan 18. RCB adalah 30 kurang X. Berarti 30 kurang 18 sama dengan 12. Berarti ini dari 18 ini RCA dari muatan A. Kalau 12 ini dari muatan B, muatan kedua. Berarti dia kan dari muatan kedua. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar muatan listrik berikut. Gaya listrik yang dialami muatan QB seperti gambar di atas. Berarti B sama dengan 10 Newton. Nah, berarti gini ya. Gaya listrik yang dialami QB seperti gambar di atas adalah 10 Newton. Berarti R-nya itu adalah R1-nya adalah 2,5 cm. Nah, jika QB digeser, otomatis itu R2 digeser 2 cm digeser 2 cm 2,5 cm dari QA. Oh, berarti ditambah ya. 2,5 ditambah 2,5 berarti 5 cm. Nah, berarti yang ditanya kok ini F. Nah, ini berarti diketahui F1-nya. Nah, yang ditanya itu F2-nya. Oke. Berarti perbandingan itu ya, F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 10 per F2 sama dengan 5 kuadrat per 2,5 dikuadratkan. Berarti 10 per F2 sama dengan, ini kan sama artinya 5 per 2,5 dikuadratkan. Bagi 2,5, ini 1, bagi 2,5 ini 2 kan. Berarti 10 per F2 sama dengan dikuadratkan 4 per 1. Berarti 4 F2 sama dengan 10. F2 sama dengan 10 per 4. 10 bagi 4 itu adalah 2,5 Newton. Sehingga jawabannya yang A. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar.